Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscope sekalian, bertemu lagi dengan saya Nurul Fauziah, atau mungkin kawan-kawan lebih kenal dengan Uci Nurul ya. Saya adalah tutor Upscope Indonesia. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik karena biasanya topik ini keluar di UKMI. Topik yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan balance cairan. Biasanya balance cairan ini erat hubungannya dengan matematika keperawatan ya, tapi percaya deh, ini tidak akan sulit karena sebetulnya untuk balance cairan ada beberapa tips yang bisa kawan-kawan coba ketika kawan-kawan menemukan soal berkaitan dengan balance cairan. Oke, mari kita lihat bagaimanakah trik atau tips untuk menaklukkan soal-soal balance cairan. Kawan-kawan bisa lihat ya, jadi ada beberapa komponen dalam tabel ini kawan-kawan. Yang pertama terkait dengan balance cairan itu sendiri. Mungkin semuanya juga sudah tahu bahwa kita bisa menentukan balance cairan dengan cara mengurangi input dikurang output. Input adalah cairan masuk, sedangkan output adalah cairan keluar. Nah, konsep yang harus kawan-kawan pahami bahwa jika kita diminta untuk mencari balance cairan, artinya yang kita gunakan adalah konten waktunya itu 24 jam atau dalam satu hari. Jadi hati-hati ya kawan-kawan ya. Ada beberapa kasus yang nantinya akan menampilkan nilai itu per jam atau per 6 jam. Nah, di situ letak ketelitian kawan-kawan. Kalau misalnya berkaitan dengan balance cairan, artinya kawan-kawan harus menggenapkannya menjadi 24 jam. Untuk balance cairan ini, seperti yang sudah saya sampaikan, ada dua komponen ya. Yang pertama adalah input dan yang kedua adalah output, kawan-kawan. Nah, untuk input ini yang perlu kawan-kawan perhatikan. Nah, jadi pada input, kawan-kawan bisa melihat pada kasus apa-apa saja komponen yang harus kita temukan di dalam kasus yang termasuk ke dalam input. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Ada minum dan makan. Nah, kalau minum udah wajar, pasti masuk ke dalam input. Tapi kalau makan, bagaimana kita menghitungnya untuk balance cairan? Nah, makan ini adalah makanan cair, kawan-kawan. Misalkan pemberian entrasol atau susu atau makanan dengan konsistensi cair melalui NGT. Nah, ini adalah komponen input. Lalu selanjutnya ada cairan infus. Nah, cairan infus juga masuk ke dalam input. Injeksi, ternyata injeksi juga masuk ya, dan transfusi juga masuk untuk komponen input. Bagaimana dengan yang terakhir? Nah, ini adalah yang paling sering kita miss atau tertinggal dalam menghitung input. Ada beberapa referensi yang memasukkan air metabolisme. Air metabolisme ini maksudnya adalah air yang dihasilkan oleh tubuh dari sisa-sisa metabolisme dalam sel gitu ya. Nah, air metabolisme ini biasanya kalau di UKMI yang keluar soalnya itu sering sekali berkaitan dengan pasien dewasa ya. Nah, untuk pasien dewasa ada rentangnya atau range-nya kawan-kawan. Jadi untuk air metabolisme pada pasien dewasa adalah 200 sampai 300 cc. Nah, ini yang perlu kawan-kawan cermati ya. Jadi bisa saja kawan-kawan menghitung air metabolisme sebanyak 300 cc karena umumnya sih 300 cc ya. Tapi kalau tidak ketemu jawabannya maka bisa cobakan yang 200 cc. Nah, ini dia untuk komponen input. Hati-hati, sekali lagi saya ingatkan, hitungannya adalah 24 jam. Nah, jadi kalau ada yang per jam misalnya, ya kalikanlah dengan 24 gitu ya. Atau misalnya per 8 jam misalnya. Berarti menuju 24 jam harus dikalikan dengan 3 misalnya begitu ya. Cukup jelas untuk input. Selanjutnya kita akan ke komponen output kawan-kawan. Oke, kalau output seperti apa? Nah, untuk output juga ada beberapa komponen yang intinya tetap prinsipnya adalah kita ambil untuk 24 jam. Jadi jangan sampai kawan-kawan terpeleset ya, karena biasanya kasus itu bisa saja menjebak, dia akan memberikan apakah per jam, per 3 jam, sehingga kawan-kawan harus benar-benar teliti melihat soalnya atau kasusnya gitu. Nah, apa saja komponen-komponen pada output? Yang pertama adalah urin kawan-kawan. Oke, ada urin, ada BAB. Nah, kenapa BAB masuk? Ini jika pasiennya mengalami diare atau fesesnya cair. Jadi kalau feses cair, nah kalau feses cair berarti
masuk ke dalam output cairan gitu ya. Tapi kalau misalnya fesesnya padat berarti itu tidak dihitung sebagai output cairan. Lalu ada muntah. Nah, muntah juga masuk ke dalam komponen output. Lalu ada residu. Residu ini maksudnya adalah residu NGT. Jadi ini khusus pada pasien yang terpasang NGT, yaitu residunya adalah cairan yang diaspirasi sebelum memberikan terapi obat-obatan kah atau memberikan makanan. Nah, itu dihitung sebagai output. Dan yang terakhir adalah komponen IWL atau insensible water loss. Nah, yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah dua komponen ini ya. Untuk urin, nah untuk urin pada beberapa kasus kawan-kawan akan mendapatkan angkanya langsung. Jadi misalkan seorang pasien tercatat pengeluaran urinnya 1800 cc dalam 24 jam, itu mudah gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menghitung dengan cara lain. Urin juga dapat dihitung berdasarkan berat badan. Oke, jadi kalau tidak ada angka, kawan-kawan tetap bisa menghitung perkiraan output urinnya. Bagaimanakah perkiraannya? Kita bisa memperkirakan jika diketahui berat badannya ya. Hitungannya adalah setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, ini kawan-kawan bisa hitung. Oke, kira-kira seperti ini. Cukup jelas ya. Jadi kalau tidak ada jumlah urin pada kasus, kawan-kawan bisa menghitungnya melalui pencarian berat badan gitu ya, setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan. Oke, kita lanjut ke IWL. Nah, ke IWL mungkin lebih jelas pada tabel ini. Untuk IWL atau insensible water loss, ini juga yang banyak keluar di UKNI adalah pada pasien dewasa, kawan-kawan. Nah, untuk pasien dewasa, IWL-nya adalah 15 cc per kilogram berat badan per hari. Hanya saja memang agak tricky ya, karena IWL itu bisa nilainya antara 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, hanya saja yang sering dipakai itu adalah kalau enggak 10, 12, atau 15. Jadi kawan-kawan bisa, kalau tidak ketemu jawabannya dengan angka 15, coba 12 dan juga coba 10. Kira-kira seperti itu. Oke, cukup jelas barangkali ya kawan-kawan. Nah, untuk IWL, jika pasien ini dalam keadaan demam, maka IWL-nya, ini dia, ini penting sekali. IWL-nya ini akan naik sebanyak 12% setiap 1 derajat Celcius. Ini yang perlu kawan-kawan ingat. Oke, ini adalah untuk balance cairan. Ingat, kata kuncinya adalah balance cairan selalu dihitung per 24 jam. Berarti kalau misalnya kawan-kawan mendapatkan angka tidak 24 jam, jadikan 24 jam dulu. Oke, gampang ya. Baik kawan-kawan, kita akan coba lihat ke latihan soal. Yang ditanyakan adalah berapakah total output pada pasien. Jadi kalau di UKNI itu biar cepet ya, biar cepet kawan-kawan bisa baca pertanyaan dulu. Sehingga kawan-kawan bisa lebih fokus ketika baca kasus. Nah, fokusnya seperti apa? Kita lihat ya. Output, nah berarti cari saja komponen output pada soal kita. Selain komponen output tidak perlu dihitung atau tidak perlu diperhitungkan. Oke, nah kita lihat di sini ya, seorang pasien 34 tahun, balance cairannya berarti ini sudah 24 jam ya kawan-kawan ya. Nulisnya udah balance cairan, berarti itu sudah 24 jam. Nah di sini katanya urin berarti output ya. Nah ini berarti masuk ke dalam hitungan kita, karena yang ditanya adalah output. Muntah juga masuknya ke dalam output kawan-kawan. Cairan infus kita ingat tadi ya, cairan infus ini dia adalah input, berarti dia tidak masuk ke dalam perhitungan kita gitu ya. Nah, air metabolisme ini juga masuknya adalah ke dalam input, sehingga kawan-kawan tidak perlu memasukkan di dalam perhitungan untuk soal ini. Dan ada IWL, sudah langsung dia kasih 600 cc. Nah, ini juga merupakan output. Berarti sesuai dengan kebutuhan atau pertanyaan pada kasus kita, output yang ada pada soal adalah urin. Nah, karena sudah balance katanya, berarti itu sudah 24 jam ya. Kawan-kawan tidak perlu kalikan lagi dengan 24. Urinnya adalah 1000 cc. Lalu ada muntahnya adalah 400 cc. Oke, lalu ada IWL. Oke, IWL-nya adalah 600 cc. Nah, seperti ini kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan tambahkan saja. Maka jawaban yang tepat adalah 2000 cc. Jawaban yang tepat ini adalah di opsi C, kawan-kawan. Nah, gampang bukan? Nah, yang penting adalah kawan-kawan harus betul-betul teliti melihat mana yang komponen input dan mana yang komponen output. Untuk soal ini cukup mudah karena kita tidak perlu melihat
apakah ada yang bukan 24 jam, karena di situ dia bilang memang sudah balance cairan, berarti sudah 24 jam. Oke kawan-kawan, demikian untuk pembahasan kita berkaitan dengan balance cairan. Silahkan ditonton kembali supaya lebih mengerti dan jangan lupa cobakan juga latihan soalnya. Oke sahabat Upscape sekalian, demikianlah pembahasan materi dan latihan soal kita pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video pembahasan ini kepada sahabat-sahabat dari rekan-rekan semua agar kita semua bisa mempelajari hal yang bermanfaat ini. Oke kawan-kawan sekalian, Uci Nurul pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Harus menggenapkannya menjadi 24 jam. Kedengeran nggak suara motor tadi itu kan? Enggak ya? Oh, ya udah berarti yang ini potong ya.